Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rofifa Zabiah dan rekan-rekan saya, Helma Romanda Putri, Yuliastika Safitri, dan Bagas Kora Pratama. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS. Dalam mata kuliah Fikih Muamalah 2 dengan dosen pengampu Ibu Putri Nuraini, SE, SY, ME. Baiklah, di sini pengertian BPRS akan dibahas oleh saya sendiri, landasan hukum dan struktur organisasi BPRS akan dibahas oleh rekan saya, Helma Romanda Putri, sistem operasional BPRS akan dibahas oleh rekan saya, Yuliastika Safitri, dan konsep produk dan produk BPRS akan dibahas oleh rekan saya, Bagas Kora Pratama. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Apa itu BPRS? Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah jenis bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran antar bank yang berbeda. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Perbedaan utama BPRS dengan Bank Umum Syariah atau BUS dan Unit Usaha Syariah atau UUS terletak pada ruang lingkup kegiatan usaha. BPRS memiliki ruang lingkup kegiatan usaha yang lebih sempit dibandingkan BUS dan UUS. BPRS tidak dapat dikonversi menjadi Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR konvensional. Keberadaan BPRS sangat penting, terutama di tingkat desa atau kecamatan, untuk membantu masyarakat melakukan aktivitas ekonomi tanpa melibatkan riba atau suku bunga. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai landasan hukum operasional BPRS. Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS didasarkan pada beberapa landasan hukum antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 16 atau 17 Tahun 2004 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang keempat, POJK Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Landasan hukum tersebut memberikan pedoman yang jelas mengenai persyaratan pendirian BPRS, pengaturan operasional, tata kelola, dan kegiatan usaha yang harus diikuti oleh BPRS. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi BPRS? Berikut adalah struktur organisasi umum yang dapat ditemukan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Yang pertama, pembiayaan mikro. BPRS menyediakan pembiayaan mikro untuk usaha mikro dan kecil, seperti pembiayaan untuk pedagang kecil, petani, atau pengrajin. Yang kedua, pembiayaan kepemilikan rumah. BPRS juga dapat menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan rumah tanpa riba atau suku bunga. Yang ketiga, pembiayaan kendaraan. BPRS dapat menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan tentang sistem operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS didasarkan pada peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Orientas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Berikut ini adalah beberapa informasi yang dapat ditemukan mengenai sistem operasional BPRS. Peraturan OJK Nomor 3 POJK 03 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai tata cara peroperasionalan BPRS termasuk persyaratan pendirian, tata kelola, kegiatan usaha, dan pengelolaan risiko. Selanjutnya adalah sistem risiko operasional BPRS. BPRS juga harus menerapkan manajemen risiko operasional yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko
yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, penerapan tata kelola. OJK juga mewajibkan BPRS harus menerapkan tata kelola yang baik, yang mencangkup prinsip-prinsip syariah, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga, sistem informasi. BPRS juga harus memiliki sistem informasi yang baik untuk mendukung operasionalnya, termasuk dalam hal pembiayaan, pengelolaan nasabah, dan juga pelaporan keuangan. Yang selanjutnya, integrasi dengan lembaga keuangan syariah lainnya. BPRS juga harus dapat melakukan integrasi dengan lembaga syariah lainnya, seperti bank umum syariah, untuk memperluas jaringan dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskor Pertama dari kelompok 4. Konsep produk dan produk BPRS. Berikut adalah beberapa konsep produk dan produk yang dapat ditemukan dalam BPRS. Produk berbasis pembiayaan syariah BPRS menawarkan pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, atau pembiayaan barang dan jasa. Produk berbasis bagi hasil. BPRS juga menawarkan produk yang berbasis bagi hasil, di mana nasabah dan BPRS berbagai keuntungan dari kegiatan usaha yang dibiayai. Produk berbasis jasa. Selain pembiayaan, BPRS juga dapat menyediakan berbagai jasa perbankan syariah, seperti jasa pengelolaan dana, jasa pembayaran, dan jasa keuangan lainnya. Produk BPRS. Pembiayaan mikro. BPRS menyediakan pembiayaan mikro untuk uang usaha mikro dan kecil, seperti pembiayaannya untuk pedagang kecil, petani, atau pengrajin. Pembiayaan kepemilikan rumah. BPRS juga dapat menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan rumah tanpa riba atau suku bunga. 2. Pembiayaan kendaraan. BPRS dapat menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. Pembiayaan modal kerja. BPRS dapat memberikan pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil untuk membantu dalam pengembangan dan operasi usaha. Tabungan dan deposito. BPRS juga menyediakan produk tabungan deposito yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tingkat keuntungan yang ditentukan berdasarkan bagi hasil. Berikut adalah beberapa produk pembiayaan yang belum ditawarkan oleh BPRS. Yang pertama, pembiayaan mikro. BPRS menyediakan pembiayaan mikro untuk usaha mikro dan kecil, seperti pembiayaan untuk pedagang kecil dan petani atau pengrajin. 2. Pembiayaan kepemilikan rumah. BPRS juga dapat menawarkan pembiayaan kepemilikan rumah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan rumah tanpa riba atau suku bunga. 3. Pembiayaan kendaraan. BPRS dapat menyediakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. 4. Pembiayaan modal kerja. BPRS memberikan pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro dan kecil untuk membantu dalam pengembangan dan operasional usaha. 5. Pembiayaan investasi. BPRS juga dapat memberikan pembiayaan untuk investasi dalam pengembangan usaha, seperti pembiayaan pembelian peralatan atau ekspansi usaha. 6. Pembiayaan barang dan jasa. BPRS dapat memberikan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa, seperti pembiayaan alat-alat produksi, mesin, atau peralatan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.